Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Ali dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul media pembelajaran. Oke, kita lanjut. Apa itu media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran itu adalah alat yang menyampaikan atau menghantarkan pesan-pesan pengajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu atau segala sarana, alat dan media yang bisa digunakan dalam proses untuk belajar. Terus mengapa media itu sangat penting untuk dipelajari? Karena media pembelajaran tersebut bisa meningkatkan minat belajar siswa, khususnya kelas-kelas yang notabene di sana itu masih menggunakan sistem pengajaran tuh yang sebenarnya kayak di desa-desa seperti itu, pakai papan, pakai spidol dan lain-lain. Terus apa sekiranya media pembelajaran itu bisa dilakukan, yaitu media pembelajaran itu bisa diajarkan oleh guru yang perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau konkret. Oke, kita lanjut. Nah, media pembelajaran itu begitu banyak pendapat dari para ahli. Saya bisa sebutkan satu persatu, yaitu menurut Arif S. Sadiman, jadi media pembelajaran itu adalah mengatasi keterbatasan waktu dan daya indera. Artinya apa? Dengan adanya media pembelajaran itu bisa mempersingkat waktu dan juga bisa menghemat daya penglihatan kita, daya indera kita. Terus yang kedua yaitu dari Dadan Juanda. Menurut Dadan Juanda, yaitu media pembelajaran adalah menyalurkan pesan atau berita. Sudah marak di zaman sekarang. Pesan atau berita itu diberitakan oleh media-media, entah itu media sosial atau media-media yang masih sama seperti sebelum berkembangnya zaman. Terus yang ketiga yaitu menurut Scrum, media pembelajaran itu adalah suatu teknologi untuk pembelajaran. Nah, artinya suatu perkembangan teknologi gitu, suatu perubahan dari zaman untuk dibuat pembelajaran seperti itu. Misalkan di zaman dahulu hanya pakai bullpoint, hanya pakai buku, pakai papan, spidol. Nah, di zaman sekarang itu bisa memakai seperti layaknya proyektor, laptop, bisa juga dari handphone. Selanjutnya yaitu dari Meyerso. Meyerso itu mengatakan bahwa media pembelajaran itu juga bisa merangsang pikiran, perasaan dan perhatian kita. Artinya dengan adanya media pembelajaran itu, pikiran kita itu bisa terperanjak agar untuk berpikir, untuk merasa dari media yang diberitahukan seperti itu. Perasaan kita itu jadi lebih terbuka gitu. Dan juga memfokuskan perhatian kita kepada ilmu yang sedang kita pelajari gitu. Terus yang terakhir yaitu dari Kemp dan Dayton. Media pembelajaran adalah memotivasi minat atau tindakan. Ini juga bisa dijadikan motivasi untuk bertindak bagi siswa seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Apa sih manfaatnya media pembelajaran? Satu yaitu bisa menjadi pemusat perhatian siswa. Jadi ketika adanya media pembelajaran, yaitu siswa bisa terfokus perhatiannya tuh pada media tersebut seperti itu. Sehingga belajarnya pun menjadi nyaman, efektif dan bisa berjalan dengan baik. Terus yang kedua yaitu bisa menggugah emosi kita, dalam artian kita ketika kita sudah belajar menggunakan media yang ada, artinya emosi kita tuh lebih bergerak seperti itu. Entah itu
intelektual kita, entah itu perasaan kita gitu. Terus yang ketiga yaitu membantu siswa memahami materi pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu sebagai alternatif sehingga siswa itu bisa memahami dengan cepat pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu membantu siswa mengorganisasikan informasi. Dengan media pembelajaran ini, siswa itu bisa memberikan informasi itu secara runtut, secara terorganisasi. Artinya tidak simpang siur seperti itu. Terus yang terakhir yaitu bisa meningkatkan atau membangkitkan motivasi belajar siswa. Karena kalau di zaman sekarang mungkin lebih efektif media pembelajaran yang sekiranya bagi siswa itu tidak menyulitkan. Itu misalkan hanya duduk di kursi, lihat proyektor, pakai laptop seperti itu, sehingga motivasi belajar mereka tuh lebih bergairah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menguraikan jenis-jenisnya media pembelajaran. Jenis media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu media visual, hanya bisa dilihat. Artinya di sini kita ambil contoh lah, seperti foto, seperti lukisan yang memang itu hanya dibuat untuk belajar melihat saja gitu. Yang kedua yaitu media audio, hanya bisa didengar. Nah, misalkan kita jumpai sekarang itu seperti MP3, terus seperti salon, seperti radio, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu media audiovisual, artinya gabungan dari media yang bisa dilihat dan juga bisa didengar. Banyak contoh di zaman sekarang itu sangat banyak. Seperti contohnya ya proyektor, ada gambarnya, ada pula suaranya. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran itu sehingga bisa tepat sasaran seperti itu, sehingga bisa diterima oleh siswa. Yang pertama yaitu menggunakan media yang jelas dan rapi. Yang jelas itu seperti kayak papan tulis, itu kan jelas bentuknya, dan juga rapi, kelihatannya rapi, tidak, intinya ramah lingkungan seperti itu. Yang kedua yaitu pastikan media pembelajaran itu cocok dengan sasaran, artinya cocok dengan materi yang mau disampaikan. Misalkan kita kalau mau membahas sejarah menggunakan media pembelajaran yang audio sosial, artinya bisa dilihat juga bisa didengar, kita ya bisa pakai proyektor, bisa. Atau kalau kita memakai media pembelajaran yang visual saja, untuk membahas sejarah kita bisa melihat menggunakan kayak buku sejarah, menggunakan kayak semacam gambar-gambar yang di sana menjelaskan beberapa tulisan menjelaskan tentang sejarah. Baik, selanjutnya yaitu relevan dengan materi yang diajarkan. Artinya materi pembelajaran, media pembelajaran tersebut dengan materi yang diajarkan itu sesuai sehingga bisa mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu pilih media belajar yang praktis. Artinya ini ya banyaklah kita temui di zaman sekarang yang praktis, seperti misalkan kita buka buku, itu praktis, sangat praktis, dibuka sudah langsung bisa dibaca, tidak melalui tahap-tahap yang terlalu rumit. Terus yang terakhir, pastikan media dapat digunakan oleh pengajar. Nah, di sini terkhusus kepada pendidik, yaitu guru. Artinya media yang ada itu harus bisa digunakan oleh pengajar tersebut. Baik, demikian dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang sesuai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.